Shalom adik-adik, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Ya, siapa di antara adik-adik yang sudah siap untuk beribadah, untuk memuji Tuhan? Ayo, kita mau siapkan hati kita mau memberikan pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang main-main, ya. Semuanya datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini anak-anak Victory Kids boleh kembali berkumpul, beribadah di hadapan-Mu. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami mau belajar untuk menghormati Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau memberikan yang terbaik lewat pujian kami, lewat sikap kami, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami undang Tuhan Yesus yang beracara, Roh-Mu yang kudus yang boleh menguasai setiap hati pikiran kami, ruangan di mana kami berada, dan Roh-Mu yang kudus itu juga yang akan mengurapi tante-tante dan om yang akan melayani pagi hari ini, biar semuanya untuk kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah Victory Kids ini. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Victory Kids. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kalian semua udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, semua yang ada mungkin ada di samping kanan, samping kiri, tepuk dadanya. Yuk kita memuji Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, ini semua siap untuk memuji Tuhan? Yuk, kita mau pakai ya tangan kita, kaki kita, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, kerja buat Tuhan selalu. Amin. Yuk. Buat Tuhan selalu manis dan pikul salib selalu manis. Ayo kita buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, yang pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ya, semua senang untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Apa sih bekerja di ladangnya Tuhan? Ya, kita bisa melalui pujian, kita bisa mendoakan satu dengan yang lain, kita bisa menceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu mari yang senang untuk memuji Tuhan, yuk kita kembali naikkan pujian ini kembali ya, dengan semangat memakai tangan kita, memakai kaki kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kerja buat Tuhan sungguh senang-senang. Yuk, amin. Buat Tuhan selalu manis, dan pikul salib
puji Tuhan ketika kita boleh bekerja bersama, yaitu di dalam Tuhan. Kita tahu ya, ada kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan, sehingga Tuhan dapat melakukan mujizatnya yang luar biasa, yang tidak ada menjadi ada. Itulah kasih Tuhan, itulah Allah kita. Kita bersyukur memiliki Allah yang penuh kuasa. Yuk kita mau naikkan pujian lagi. 5 roti 2 ikan. Yuk kita naikkan bersama. Tetap bangkit berdiri yuk. Saat ini kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua tetap bangkit berdiri. Kita akan naikkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Yuk semuanya kita naikkan pujian ini nih. menjadi janji kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau melayani Tuhan Yesus dengan lebih sungguh lagi.
dan tante percaya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Ayo semuanya kita mau bersama-sama berdoa. Kalau sebentar kita mau menerima firman Tuhan, kita mau lipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau saat pagi hari ini kami sudah melakukan bagian kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, ada bersama-sama dengan kami. Hingga firman-Mu boleh diberitakan, kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu boleh menjadi satu berkat rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk Tante Yuslina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati Tante Yuslina, urapi dengan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan semuanya itu berasal dari Allah dan boleh memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami mau serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau tolak segala roh-roh yang mengganggu konsentrasi kami. Kami tidak dapat konsentrasi dengan baik. Kami mau tolak itu di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami, memimpin kami, menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dan kami mau sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Shalom anak-anak. Ya puji Tuhan. Tante percaya pasti kalian sudah memuji Tuhan tadi dengan sungguh-sungguh dan juga bersuka cita di dalam Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Duduk yang manis, perhatikan firman Tuhan yang diceritakan. Juga kalian harus mendengarkannya dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kamu. Nah pada pagi hari ini cerita firman Tuhan itu judulnya bagaimana saya bisa mengabdi kepada Tuhan, ya. Bagaimana saya itu bisa diganti dengan nama kamu. Misalnya Tante, bagaimana Yuslina bisa mengabdi kepada Tuhan? Ya, bagaimana Yuslina bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan? Bagaimana Yuslina bisa melayani Tuhan? Seperti itu ya. Nah, pada kesempatan ini ceritanya itu diambil dari kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 13, di mana cerita ini tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya, di mana ceritanya tentang 5 roti dan 2 ikan, dan nanti pada cerita ini ya akan terjadi satu mujizat yang sungguh luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya, sekarang duduk yang manis, dengarkan ceritanya ya. Suatu kali ketika Tuhan Yesus sudah tiba di seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Mereka sudah pernah melihat mujizat yang dilakukannya. Mujizat itu apa Tante? Satu peristiwa ajaib yang terjadi di mana manusia tidak bisa melakukannya. Bukan sulap ya, bukan juga bohong-bohongan ya, tetapi ini benar-benar nyata dalam kehidupan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, di mana orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menikmati atau juga bisa mereka merasakan betapa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Nah, ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yesus, lalu mereka sampai naik ya untuk mengikuti Tuhan Yesus ke lereng bukit, dan di sana mereka menginginkan untuk mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan disampaikan buat mereka. Orang-orang yang datang ini, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus ini, mereka rindu untuk mendengarkan tentang firman Tuhan dari Tuhan Yesus.
Ya, ketika mereka sudah pernah melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan banyak mujizat yang lain yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka tergerak hati untuk terus bisa mengikuti Tuhan Yesus dan juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus melihat mereka, ya, dan Tuhan Yesus melihat banyak orang yang datang mengikutinya. Banyak orang yang ingin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikannya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus, karena mereka lihat orang ini dari tadi ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan mereka tidak makan dan mereka tidak minum, ya. Walaupun mereka ada bawa bekal, tapi mereka tidak melakukan itu, tidak makan di situ. Mereka saking rindunya, saking hausnya, ya, mereka tidak makan apa yang mereka bawa. Nah, Tuhan Yesus merasa orang-orang yang datang mengikutinya itu sudah lapar. Lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid yang ada bersamanya untuk menyediakan makanan kepada mereka. Mereka itu berapa jumlahnya? Lebih dari 5.000 orang, ya, atau dikatakan itu kira-kira 5.000 orang yang ikut bersama dengan Tuhan Yesus yang ada di lereng gunung itu, karena mereka ingin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus, di mana kita bisa memberikan roti supaya orang banyak ini dapat makan? Anak-anak, kalian terpikirkan atau tidak? Kok Tuhan Yesus tanpa bilang seperti itu? Kan Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus dapat melakukan apa saja. Bahkan menciptakan isi dunia ini saja Tuhan Yesus bisa lakukan. Dari yang tidak ada menjadi ada kecuali manusia. Ya, masa tentang hal kecil menyediakan makan kepada orang lain Tuhan Yesus tidak bisa lakukan? Kalian terpikirkan tidak, sayang, untuk hal seperti ini? Iya. Nah, di sini Tuhan Yesus bukan tidak tahu atau bukan tidak bisa dia menyediakan makanan, tapi Tuhan Yesus menginginkan apa jawaban dari muridnya yang bernama Filipus itu. Ya, dia ingin tahu Filipus mengatakan apa tentang pertanyaan dari Tuhan Yesus itu. Ya, dikatakan tadi, Filipus, kita mau kasih makan apa mereka? Dari mana makanan kita mau kasih buat mereka yang begitu banyak ini? Nah, Filipus menjawab, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun dikasih sedikit-sedikit atau potongan-potongan kecil. Ya, karena jumlah mereka sangat banyak. Nah, ketika Tuhan mendengarkan jawaban Filipus, ya, dia mengetahui apa isi hati Filipus tersebut. Nah, lalu muridnya yang lain berkata lagi, yaitu Andreas, ada seorang anak mempunyai 5 roti dan 2 ikan di sini. Tapi dari 5 roti dan 2 ikan itu, ya, untuk orang sebanyak ini nggak akan kerasa. Mau dibagi seberapa jumlah mereka itu kira-kira 5.000 orang atau 5.000 lebih. Nggak akan bisa kebagian semua juga. Nah, Andreas mengatakan demikian. Nah, murid-murid tidak menyangka, ya, kalau makanan yang sedikit itu nanti bisa jadi banyak. Mereka masih memikirkan dengan akal pikiran mereka. Mereka masih meragukan makanan yang sedikit itu bisa menjadi banyak. Nah, lalu Tuhan Yesus membuktikan kuasanya, ya, dengan kasih Allah, ya. Tuhan Yesus berkata, suruhlah semua orang itu duduk. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu, lalu dia naikkan tangannya dan dia bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Dan ketika dia sudah melakukan itu, terjadi satu mujizat atau keajaiban yang luar biasa, ya. 5 roti dan 2 ikan tadi bertambah banyak jumlahnya, ya. 5 roti dan 2 ikan itu adalah milik seorang anak kecil. Dia bawa dari rumahnya. Kemudian ketika Tuhan Yesus
meminta roti itu dari anak itu, roti dan ikan itu, anak itu memberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus doakan, Allah Bapa di surga memberkati, dan bertambah banyaklah ikan juga roti yang ada pada saat itu. Apa yang terjadi terhadap orang-orang banyak itu? Mereka bergembira, mereka bersuka cita. Mereka tadinya yang lapar bisa makan dengan kenyang. Dan mereka melihat lagi peristiwa ajaib atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka melihat dengan nyata, dengan mata mereka sendiri. Terus melakukan mujizat. Ya, anak-anak, kita perlu belajar dari peristiwa ini, ya, di mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah berkuasa, Dia hebat, Dia sungguh luar biasa, apapun bisa dilakukannya. Seperti anak kecil tadi, dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan, dan itu dia serahkan kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus ambil dan didoakan. 5 roti tadi dan 2 ikan menjadi banyak jumlahnya. Dan ketika mereka makan sampai kenyang, ya, masih ada sisa dari makanan itu. Sisanya adalah 12 bakul. Kalau di Alkitab dikatakan 12 bakul atau 12 keranjang. Ya, jadi mereka bisa menikmati apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dari 5 roti dan 2 ikan tadi bisa menjadi bertambah banyak dan mereka bisa menikmati semuanya. Dan Tante mau tanya kepada kalian, kira-kira anak kecil tadi yang telah memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus, apa yang dia rasakan? Iya, pasti dia sangat berbahagia, dia sangat bersuka cita karena makanan yang dia miliki, ya, dipakai menjadi berkat untuk banyak orang yang datang pada saat itu. Tuhan Yesus mengubah menjadi banyak apa yang dibawa oleh anak kecil tadi. Nah, anak-anak, dari cerita ini kalian boleh belajar, ya, bagaimana mengabdi kepada Tuhan itu, bagaimana kita boleh melakukan yang terbaik kepada Tuhan seperti anak kecil ini, sehingga, ya, dia bisa menjadi berkat buat orang banyak. Tadinya tidak mengira kalau orang-orang yang datang pada saat itu, ya, kurang lebih 5.000 orang bisa dapat makan semuanya. Tetapi karena dia ikhlas memberikannya, dia memberikannya dengan rela hati, ya, dan makanannya itu bisa dijadikan berkat untuk orang banyak menikmati semuanya. Dan dengan kamu, sayang, kamu tidak harus sama dengan anak tadi. Kamu cari roti, kamu cari ikan, begitu tidak harus sama dengan mereka. Tetapi kamu bisa melakukan dengan sikapmu, ya, yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Misalnya apa? Di rumah, taat kepada mama dan papa, taat kepada papa dan mama. Kalau papa dan mama nyuruh kamu melakukan sesuatu, misalnya kepada anak perempuan mencuci piring, ya, udah bisa belajar cuci piring tuh, bantuin mama papa, kamu bisa lakukan itu pelan-pelan, ya. Usahakan sampai tidak ada yang pecah, ya. Kamu pelan-pelan membersihkannya, membilasnya, ya. Lalu kamu letakkan di tempat yang ada wadahnya, lalu supaya airnya menetes dulu di ember itu atau di wadah itu, baru dipindahkan ke tempat yang sebenarnya. Ya, kamu bisa lakukan itu, taat pada perintah mama dan papa. Ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, kamu lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan saja menyenangkan hati mama dan papa, tapi juga menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kemudian selanjutnya, bersikap ramah kepada orang lain, kepada teman-temanmu. Nah, anak-anak, Tante mau cerita sedikit. Di sekolah Tante itu, anak-anaknya sudah pada bosan belajar dari rumah. Mereka pingin tatap muka, mereka pingin datang ke sekolah, mereka pingin bertemu dengan guru-gurunya, mereka pingin bertemu dengan teman-temannya. Sampai-sampai ada yang ngambek, ada yang marah-marah ke orang tuanya, ada yang mogok belajar, ada yang main game aja kerjanya, game online, atau yang TikTok-TikTokan seperti itu, sehingga kuotanya habis.
tugas-tugas yang diberikan oleh guru nggak bisa dikirim laporannya, itu banyak terjadi. Nah, kalau seperti itu, kira-kira seperti itu mengabdi kepada Tuhan tidak? Tidak, mereka tidak melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mereka tidak belajar untuk melayani Tuhan, tapi mereka melakukan apa yang menjadi keinginan mereka sendiri. Ya puji Tuhan. Kalau sekarang Tante percaya pasti ada dari anak sekolah minggu yang sudah masuk sekolah ya, walaupun di shift ya, ada misalnya 10 orang atau 12 orang dulu, nanti jam berikutnya lagi ada berapa orang lagi seperti itu. Tapi puji Tuhan ya, walaupun kalian sudah masuk sekolah, tetap diterapkan protokol kesehatannya, pakai masker, pakai face shield, dan di sekolah juga tidak boleh minta-minta jajanan teman atau minuman teman ya. Apa yang dibekali mama dari rumah itu kamu nikmati di sekolah ya. Kamu juga gak boleh dulu kasih ke teman bekal kamu, cukup buat kamu sendiri. Bukan karena pelit, tapi memang situasinya seperti itu ya. Jadi belajar dari anak kecil ini, apa yang ada pada miliknya, apa yang ada pada dirinya, dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberkati itu, sehingga dia menjadi berkat buat orang lain. Sekalipun dia masih kecil, sama seperti kamu. Belajar untuk menjadi berkat buat Tuhan Yesus. Ya, melayani Tuhan dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang kamu bisa. Maka Tuhan akan memakai kamu sampai kamu nanti dewasa ya. Ya, sekarang buka kitabnya, ya, ayat hafalannya. 1 Tawari 28 ayat yang ke-9. 1 Tawari 28 ayat yang ke-9. Udah dibuka semuanya? Boleh dari handphone juga boleh, dari Alkitabnya juga boleh. Ya, kalau sudah dibuka semuanya dan sudah ketemu ayatnya, kita baca sama-sama ya. Iya, 1 Tawari 28 ayat 9. 1, 2, ini versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, bukan seperti yang kalian pegang sayang, tetapi nggak apa-apa. Ya, itu sama. Cuman nanti ketika dibacakan oleh Tante, ini dari bahasa Indonesia sehari-hari versinya, bukan seperti yang Alkitab kita pegang, tapi artinya sama dengan yang ada pada kamu ya. 1 Tawari 28 ayat 9, engkau harus mengabdi kepadanya, N-nya huruf besar berarti kepada Tuhan, dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Sekali lagi Tante akan sebutkan. 1 Tawari 28 ayat 9, engkau harus mengabdi kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan rela hati. Artinya ketika kita mengabdi kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, jangan dengan terpaksa, tapi dengan tulus, ikhlas, dan rela hati, maka Tuhan akan memberkati kita ya. Puji Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan pada minggu ini bisa menjadi berkat buat kamu ya. Sungguh luar biasa Tuhan kita itu, karena Dia yang memberikan yang terbaik buat kita semuanya ya. Jadilah seperti anak kecil tadi yang memberikan apa yang ada padanya untuk menjadi berkat buat orang lain, maka hidupmu juga akan diberkati Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat cerita firman Tuhan pada saat ini, di mana kami boleh belajar dari kehidupan seorang anak kecil Tuhan. Dengan 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki, dia bisa menjadi berkat buat orang banyak, sehingga orang banyak yang ada pada saat itu Tuhan bisa menikmati makanan yang disediakan. Dan dengan kuasa Tuhan Yesus juga 5 roti dan 2 ikan ini bertambah banyak, dan semua yang datang pada saat itu boleh dikenyangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai semua anak Victory Kids Tuhan menjadi berkat-Mu, menjadi pelayan-Mu Tuhan, dimanapun mereka boleh berada. Semasa usia mereka saat ini juga pakai semua anak-anak Victory Kids Tuhan menjadi berkat, dan kehidupan mereka juga boleh memberkati orang lain, dan nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Terlebih lagi mereka boleh taat kepada orang tua dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Engkau sempurnakan cerita firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, sehingga menjadi berkat buat kami semuanya. Dan kami juga berdoa saat ini, hamba-Mu berdoa buat semua anak sekolah minggu atau anak Victory Kids ini Tuhan, yang sudah masuk sekolah Tuhan Yesus. Di awal-awal ini mereka boleh masuk. Sudah sekian lama, kurang lebih 2 tahun mereka tidak masuk sekolah Tuhan. Dari saat ini sudah dimulai,
Tuhan memberkati mereka, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan boleh tetap ada dalam kasih-Mu, tetap dalam keadaan sehat Tuhan, boleh mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan di sekolah. Berkati juga orang tua yang ada Bapak. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.